Halo guys, balik lagi sama Gojam ya guys ya. Guys, hari ini gue nggak jawab pertanyaan ya, tapi ini ada satu komen yang menarik nih guys ya. Dan ini adalah orangnya nih, kalau gue lihat ya tipenya mirip banget sama gue nih guys. Jadi gue mau baca ini komennya ya, dan gue sekalian mau komen, mau balas aja komennya gitu ya guys ya. Ini ada komen nih dari Bro Akira nih, Bro Akira Legend ya. Bro Akira ngomong gini nih. Tudor is the real tool watch gitu, dengan quality yang terjamin dan history, dipakai oleh military dan Navy SEALs. Gua pakai Black Bay 58, akurasinya 1 detik dalam 9 hari. Wah, mantap ya. Robust, durable, dan will last a lifetime. Manakala Rolex sekarang hanya status simbol, dan udah kebanyakan orang pada pakai Rolex yang gua tahu di environment gua. You don't wanna be a sheep. Wear a watch that you like. Gua Tudor fanboy, tapi gua akui kalau ngomong tentang movement, Omega Seamaster jauh lebih handal dengan coaxial movementnya. Waduh, mantap ini ya. Makasih nih Bro Akira Legend ya. Ini gue cuman hari ini gua baca komennya, dan gua seneng juga nih dengar komen seperti ini ya. Dan gue setuju nih ya guys ya. Ini gue setuju banget sama Bro Akira ya guys ya. Gue sendiri juga kalau ditanya ya, antara Tudor sama Rolex ya, gue lebih suka mana? Gue lebih suka Tudor gitu. Kenapa? Bukan karena gue nggak munafik ya, bukannya bilang Rolex itu lebih jelek atau gimana. Enggak, Rolex itu lebih bagus pasti daripada Tudor gitu ya, secara finishingnya gitu-gitu ya. Gue yakin lah Rolex lebih bagus, emang bener kok lebih bagus gitu ya. Tapi dengan harga yang kalau kita udah bandingin value ya. Kalau ngomong value itu kan kita harus lihat harganya juga ya guys ya. Gitu ya. Gue merasa tuh value-nya tuh Tudor tuh lebih ada dibanding Rolex. Itu menurut gue gitu loh. Dan gue setuju nih sama yang Bro Akira ngomong gitu ya. Tudor tuh is a real tool watch. Iya, Tudor itu tool watch gitu. Tudor itu kenapa gue kadang-kadang juga lebih demen ya ngomongin Tudor daripada Rolex gitu ya. Ya karena memang gue ngerasa value-nya bukan hanya lebih ada di Tudor. Kedua, Tudor itu memang real tool watch, sama kayak Rolex, kualitas secara kayak tough gitu ya. Itu menurut gue nggak kalah sama Rolex, karena mereka kan satu company kan, sebenarnya satu grup gitu kan. Jadi sama-sama kuat gitu ya. Udah gitu juga nih si Bola Akira ngomong nih, gue pakai Black Bay 58, akurasi 1 detik dalam 9 hari. Wah, ini sih sebenarnya dia agak lumayan beruntung ya gitu. Gue sih pernah punya Tudor juga, ya akurasinya 1 detik juga sih, tapi dalam waktu sehari gitu. Tapi nanti kalau udah 9 hari sih mestinya udah, ya kurang lebih kayak 5 hari sih kayaknya off gitu. 5 detik sih off gitu loh. 5 detik kan lah, mungkin 5 detik, 6 detik gitu. Tapi paling nggak rata-rata 1 hari sedetik gitu. Akurat banget gitu loh. Nggak beda sih sama Rolex sih. Dulu gue juga punya Rolex gitu, dan akurasinya sama-sama akurat. Gitu, sama-sama akurat tuh Rolex sama Tudor tuh. Bener-bener sama-sama akurat gitu loh. Eh apa? Iya, tapi ini Black Bay 58 akurasinya 1 detik dalam 9 hari sih, ini amazing ya. Karena ini mungkin kopinya lu bagus banget ya Bro Akira ya gitu. Karena dulu sih gua nggak segininya gitu. Tapi Black Bay 58-nya pakai yang model apa nih Bro? Gitu kan, ada yang warna biru sama yang top ya. Lu pakai yang mana tuh yang itu? Tapi sekarang baru-baru ini keluar yang merah ya. Gitu. Gue sendiri lagi suka banget sama yang top sebenarnya, yang warna silver. Dia terbuat dari silver gitu ya. Memang bisa tarnish, bisa menguning gitu ya. Tapi gue nggak apa-apa karena gue senang banget sama warnanya abu-abu gitu ya. Dan BB58 ini juga bagus banget karena ini sebenarnya kayak Rolex Submariner tapi zaman dulu punya gitu ya, secara proporsi gitu. Bagus banget loh gitu ya, dan gue makanya suka banget. Menurut gue tuh Rolex Tudor BB58 itu kayak jam diver modern tapi yang vintage feelingnya masih kencang ya. Proporsinya bagus gitu ya, dan ya nggak perlu lah diver yang terlalu ngebling gitu. Makanya menurut gue tuh namanya diver tuh adalah jam yang memang buat siap buat dijebar-jeber aja, adventure gitu loh. Makanya Black Bay 58 tuh menurut gue tuh diver yang menurut gue ya bagus lah gitu. Gue lebih demen Black Bay 58 dibanding Rolex Submariner, jujur ngomong. Karena Rolex Submariner tuh menurut gue elegannya udah kurang yang modern sekarang gitu. Karena dia udah pakai maxi case. Jadi
terlalu apa ya, kelihatannya besar. Sedangkan Blackberry 58 itu menurut gue tuh lebih, karena lebih kayak vintage ya, desainnya. Jadi menurut gue secara desain pun lebih bagus. Blackberry 58 itu emang bagus sih bro. Kalau menurut gue sih itu adalah Tudor, menurut gue Tudor modern yang paling bagus tuh saat ini, Blackberry 58 gitu. Walaupun ada orang yang lebih suka Blackberry 54, tapi gue lebih suka 58, lebih pas menurut gue gitu ya. Robust, durable, will last a lifetime. Oh iya bener, pasti gitu ya, karena ya kuat kok kayak Rolex ya gitu ya. Nah terus ini satu lagi nih bro Akira ngomong nih, ini gue setuju banget nih. Manakala Rolex sekarang hanya status simbol, dan udah banyak, dan kebanyakan orang pakai Rolex yang gue tahu, dan udah kebanyakan orang pakai Rolex yang gue tahu di environment gue. Nah ya itu dia tuh bro. Nah ini sebenarnya salah satu sebab ya, bahkan penyebab yang paling besar kenapa gue udah males banget sama merek Rolex. Kenapa gue mungkin udah males banget ya, mungkin gue udah nggak pikir, mungkin kalaupun gue suatu hari punya Rolex lagi ya, tapi gue saat ini ya gue benar-benar nggak nafsu beli jam Rolex. Karena kenapa? Karena sekarang Rolex itu udah jadi satu simbol. Itu betul banget tuh bro, gue setuju banget 100% sama lo. Karena gue tuh udah males kalau misalnya begitu, dulu sebenarnya waktu gue punya Rolex ya, gue pernah punya Rolex, gue beli waktu itu Milgauss gitu ya. Dan Milgauss pun waktu itu tuh merupakan yang gue beli itu ya Rolex yang gak populer gitu. Waktu gue beli Rolex Milgauss tuh Rolex yang sangat gak populer, orang gak ada yang beli Rolex Milgauss gitu loh. Gue punya Milgauss, terus gue punya Sea Dweller juga bukan yang yang ngetop tuh Submariner. Jadi yang gue beli pun Rolex yang bukan Rolex pasaran gitu loh. Tapi itu pun sekarang kayak Milgauss, aduh, gue udah sering lihat orang-orang yang akhirnya mulai pakai Milgauss gitu ya. Pokoknya anything lah, pokoknya apapun, kalaupun udah Rolex ya udah orang beli buat pamer, buat status. Nah itulah, gue memang juga udah males tuh bro gitu. Nah itulah sebabnya kenapa gue juga sekarang lebih suka Tudor dibanding Rolex, karena Rolex itu sekarang memang benar jadi status simbol. Jadi akhirnya apa? Loh kenapa pusing ya? Karena akhirnya orang-orang yang pakai Rolex itu adalah ya orang-orang seperti ini gitu loh, bukan orang-orang yang akhirnya gue pengen bergaul, atau bukan orang-orang seperti ini yang gue pengen asosiasiin diri gue gitu loh. Gue nggak demen sama orang-orang yang cuman buat pamer-pamer begitu, gue males gitu loh. Jadi gue lebih suka sama orang yang memang suka jam ya suka jam gitu loh, bukan buat begitu gitu loh. Sejak tahun 2017 gue lihat bahkan banyak perempuan udah mulai pakai Rolex Pepsi, bahkan Rolex Submariner. Gue pernah lo lihat lo berapa kali perempuan pakai Rolex Submariner, kan kekonyol kan. Itu jam laki-laki, jamnya juga besar, ngapain dia pakai Rolex Submariner gitu? Yuk nggak boleh ya, bukan nggak boleh, cuman dia aneh kan gitu. Cowok pakai jam, cewek pakai jam cowok, aneh lah gitu. Jadi nggak tau lah, buat gue tuh aneh aja gitu loh buat gue gitu. Jadi ya nggak tau lah, menurut gue sih aneh aja lah gitu. Jadi gue nggak demen. Jadi gue setuju banget nih, Rolex udah jadi status simbol, gue juga jadi males gitu ya. You don't wanna be a sheep gitu, wear a watch you like. Nah ini bener banget ya, jangan suka niru orang ya guys gitu. Kalau misalnya beli itu beli yang kita suka, jangan niru-niru orang gitu loh. Emang ini bener banget nih. Jadi memang ini kelihatan nih bro Akira nih kayaknya nih watch lover ya, watch enthusiast nih gitu. Sama lah kayak gue nih, makanya gue seneng nih sama statement komennya gitu ya. Gue Tudor fanboy, oke. Gue respect bro gitu ya, dibanding gue respect lah sama statement orang-orang seperti kayak bro Akira nih ya, yang pokoknya dia suka jam tangan, tapi dia bukan orang yang pokoknya buat status. Dia memang demen jam tangan seperti apa adanya gitu. Ya emang gue demen nih yang model-model seperti ini gitu. Tapi gue akui kalau ngomong tentang movement, Omega Speedmaster jauh lebih handal dengan coaxial movementnya. Iya, movement coaxial itu memang lebih ini ya bro ya, lebih inilah, teknologinya lebih tinggi lah dibanding Tudor ya. Tudor itu kan emang lebih ini ya, lebih lebih bajai lah itunya gitu ya, kayak Rolex aja kan. Rolex juga sebenarnya movementnya bajai ya kan. Makanya itulah sebabnya sebenarnya ya, kalau kita memang udah peduli sama movement begitu sebenarnya, makanya kan gue selalu juga bilang Omega sebenarnya nggak kalah sama Rolex kalau menurut gue gitu loh, juga sama-sama akurat gitu ya. Dan tapi secara teknologi sebenarnya Omega lebih tinggi dibanding Rolex gitu ya. Ya tapi gue setuju lah bro gitu, overall emang Tudor emang menurut gue juga lebih
lebih asik dibanding Rolex gitu. Makanya sekarang kadang-kadang kalau misalnya gue lihat setiap tahun gitu ya, kalau udah ada masa-masa rilis jam baru gitu ya, gue lebih seneng liatin Tudor sih, karena menurut gue Tudor juga banyak potensial gitu. Dia bisa ciptain GMT dengan kombinasi-kombinasi warna dari Rolex gitu ya. Mungkin aja gue tertarik banget tuh kalau suatu hari Tudor keluarin misalnya Tudor GMT Starbucks gitu ya. Dia ikutin aja tuh Rolex, atau dia mungkin keluar sedikit dari Rolex. Menurut gue tuh Tudor tuh kayak Rolex tapi zaman dulu gitu. Dimana dia bisa inovasi dan dimana dia bisa manuver kayak Rolex zaman dulu gitu. Jadi dia sekarang dia bisa menurut gua Rolex pun sebagai grup gitu ya bisa mereka gunain Tudor itu sebagai kayak merek buat coba-coba gitu. Kalau Rolex tuh sekarang mereka tuh mainnya upscale. Jadi kayak Tudor mereka bisa ambil katalog Rolex terus mereka ituin nggak apa-apa karena mereka satu company. Tapi mereka mau lenceng dari Rolex juga boleh gitu. Jadi lebih daring, brandnya lebih berani untuk bereksperimen. Menurut gua gitu. Makanya menurut gua emang lebih interesting si Tudor ini gitu ya. Oke, begini aja kali ya. Gua mau komen aja sih, cuma mau cuap-cuap doang lah. Ini soalnya ada komen yang gue lihat bagus gitu ya. Ini jadi bukan pertanyaan, bukan jawaban pertanyaan juga guys, cuma mau sharing-sharing aja begitu ya. Semoga suka lah ya. Ini cuma lagi libur, jadi gue pengen ngoceh-ngoceh gitu ya. Oke guys, begini aja guys, kalau kalian suka konten-konten seperti ini, suka jam tangan, jangan lupa ya guys subscribe channel ini, support channel Gojam. Sehat selalu dan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.